Bagaimana kemudian kita memberikan dukungan yang optimal kepada seluruh talenta-talenta yang bisa mengangkat nama baik Republik Indonesia di kancah internasional. Dan karena itu sekali lagi pemerintah khususnya dari Kementerian Hukum dan HAM akan terus memberikan support bagi kemajuan olahraga kita di Indonesia. Tentu ini tidak terlepas dari kontribusi yang dilakukan oleh Pak Erik. Dan masalah ini akan dialami juga oleh Indonesia nanti ke depan, di saat sekarang bagaimana ekspansi pemain asing sangat banyak di Indonesia, dan ini membuat para pemain-pemain lokal kita yang berpotensi main di timnas memiliki jam terbang yang dikit. Kan pertanyaan dasarnya, filosofinya, sepadankah dengan supply, dengan support pemain naturalisasi yang seabrek itu, main masih dengan begitu? Harusnya lebih dari ini. Jadi saya memberikan sebuah catatan kritis, apakah pelatih ini nggak bisa mengoptimalkan kualitas pemain itu lebih? Nah, tapi ini justru prestasi karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional. Karena memang dengan membangun olahraga ini bagian kita juga menyehatkan masyarakat Indonesia ke depan. Apakah kita hanya melihat sekedar menang? Mungkin buat sebagian banyak orang oke. Tapi saya melihat sudut yang lain. Naturalisasi dilakukan untuk apa? Untuk memperkecil gap kita dengan tim-tim katakanlah elit Asia, kan begitu. Naturalisasi dilakukan untuk memperkecil gap, gitu kan? Lalu kita akan lihat statistik permainan, bukan statistik yang tadi itu. 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia 2020 dan menggila. Era baru dimulai, proyek PSSI bikin Asia bergetar. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026 kembali menjadi sorotan tajam publik sepak bola nasional. Setelah kegagalan pahit pada musim sebelumnya, PSSI mengambil langkah besar yang menandai dimulainya era baru Timnas Indonesia. Pergantian pelatih kepala menjadi simbol perubahan tersebut. Sekaligus sinyal kuat bahwa federasi tidak ingin setengah-setengah dalam membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif. Penunjukan John Herman sebagai pelatih anyar menggantikan Patrick Kluivert disebut bukan sekadar pergantian nama. Sosok Herman dikenal memiliki karakter disiplin tinggi, pendekatan modern, serta visi jangka panjang. Bersama dengan itu, naturalisasi Timnas Indonesia 2026 dipastikan tetap berlanjut, bahkan dengan skala yang jauh lebih ambisius dibandingkan era sebelumnya. Keputusan ini langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, nama-nama pemain yang masuk radar naturalisasi bukan figur sembarangan. Mereka adalah pemain aktif di Liga Top Eropa dengan nilai pasar dan pengalaman bertanding yang bisa langsung mengangkat level permainan Timnas Indonesia. Proyek naturalisasi tidak lagi setengah hati. Jika sebelumnya naturalisasi kerap menuai pro dan kontra, kini arah kebijakan PSSI terlihat lebih terstruktur. Naturalisasi tidak lagi sekadar tambal sulap, melainkan bagian dari blueprint jangka panjang. Di era naturalisasi Timnas Indonesia 2026, pemain yang dibidik bukan hanya siap pakai, tetapi juga memiliki potensi berkembang untuk beberapa tahun ke depan. Langkah ini diyakini sebagai upaya nyata PSSI agar Timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia, bahkan mendekati standar global. Pascal Struijk, bek mahal dari Inggris. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Pascal Struijk. Bek jangkung milik Leeds United ini sejatinya bukan nama baru bagi publik tanah air. Wacana naturalisasinya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terhambat administrasi. Kini di era John Herman, peluang itu kembali terbuka. Dengan tinggi 190 cm, Struijk dikenal tenang, kuat dalam duel udara, serta cerdas membaca permainan. Ia juga piawai membangun serangan dari lini belakang, kayak bermain yang sangat cocok dengan sepak bola modern. Fleksibilitasnya bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri menjadi nilai tambah besar. Jika resmi dinaturalisasi, Struijk berpotensi menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi yang pernah membela Timnas Indonesia dengan valuasi mencapai 390 miliar rupiah. Johnson Seal, investasi masa depan dari Bundesliga. Nama kedua adalah Johnson Seal, bek muda berusia 22 tahun yang saat ini tampil reguler di Bundesliga bersama VfL Wolfsburg.
Meski berstatus pemain pinjaman dari Sunderland, 9 penampilan di Bundesliga menjadi bukti kualitasnya. Dengan postur 195 cm, Sil merupakan tipikal bek modern, kuat, cepat, dan solid. Usianya yang masih muda membuatnya diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang dalam proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026. Nilai pasarnya pun melonjak hingga 52 miliar rupiah, menandakan potensi besar yang dimilikinya. Tristan Kuycher, produk Akademi Ajax. Nama berikutnya adalah Tristan Kuycher, pemain muda milik Ajax Amsterdam yang kini menjalani masa peminjaman di PSV Zwolle. Kuycher memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Keunggulan Kuycher terletak pada fleksibilitas. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah, hingga wingback. Latar belakang Akademi Ajax membuatnya memiliki teknik dasar kuat dan pemahaman taktik matang. Di usia 20 tahun, Kuycher dipandang sebagai aset masa depan Timnas Indonesia. Laurien Ulreich di Chelsea baru naturalisasi. Nama terakhir yang tak kalah menarik adalah Laurien Ulreich, gelandang muda hasil didikan Akademi VfB Stuttgart, berbeda dari pemain naturalisasi. Nama terakhir yang tak kalah menarik adalah Laurien Ulreich, gelandang muda hasil didikan Akademi VfB Stuttgart. Berbeda dari pemain naturalisasi sebelumnya yang identik dengan Belanda, Ulreich datang dari Jerman. Ulreich disebut memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya. Ia diproyeksikan mengisi lini tengah, menawarkan visi bermain, distribusi bola, dan intensitas tinggi. Kehadirannya berpotensi memberi warna baru bagi Timnas Indonesia dalam laga-laga internasional berat. Era baru Timnas Indonesia. Jika sebagian saja dari nama-nama ini terrealisasi, naturalisasi Timnas Indonesia 2026 bisa menjadi proyek paling ambisius sepanjang sejarah. Bukan sekadar menambah pemain, tetapi membangun tim dengan kualitas, kedalaman, dan mental bersaing di level dunia. Kini publik menanti sejauh mana PSSI berani melangkah.